Halo teman-teman, selamat datang kembali di konten Rotus Reveal. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pare, yaitu Disintegration. Apa kabar? Baik. Disintegration. Baik. Apa aja nih kelihatannya sekarang masa pandemi? Kayaknya mana aku lagi sibuk kerja sih. Kerja ya. Ya, sibuk kerja. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan ini siapa saja sih? Saya Budi sebagai gitar dan vokal di Disintegration. Saya Dani, lagu drum di Disintegration. Oke. Disintegration itu berdiri kapan sih? Disintegration 2016 sebenarnya sih 2015. ya. Saya kan masih kerja di Surabaya. Nah, itu saya pengen punya band. Terus ya bergenre brutal death gitu. Terus saya sering sharing sama Mas Bima Invigorate itu. Oh Terus ya saya ya. dikenalkan sama ini Dani gitu. Oke. Terus kita LDR dari Surabaya sama Kediri, kita sharing gitu lewat HP. Dulu kan masih HP jadul gitu, masih belum ada BBM. Masih zamannya BBM-an gitu Ya. ya. Terus Itu dulu awalnya 2 orang ya kan? Ya, Terus 2 orang. nambah Tiga. personil 3. oh ya, Ada vokalisnya dulu. ada vokalnya. Siapa dulu? Namanya Sandy, itu vokalis saya yang waktu band masih sekolah gitu. Terus sekarang tuh nambah si siapa itu? Adilistia itu ya. Nah, Ya, Nambah basis. Kenapa sih kok nambah bass? ya Ya. biar performnya di panggung lebih lebih pas aja. biar lebih marem. Oke. Kan kalau 2 orang kan masa kemana-mana berdua, nanti gak enak gitu. Kayak orang Jadi pacaran sama gitu dia. ya. Oke. Disintegration ini baru album kan? Nah, Ya, itu bisa diceritakan nggak gimana sih kok bisa dealing sama Brutal Man? Secara itu Brutal Man kan label yang bisa dikatakan itu label yang udah go internasional, udah worldwide lah. Gimana ceritanya itu bisa dealing label itu? Ceritanya dulu cuma iseng-iseng mau ngontak si Denny, Oh ya. ambil curhat-curhat masalah yang dulu kan pernah ditinggal sama label yang Oh ya tahu. sama itu. Oke. Coba kasih apa itu namanya kirim materi ke si Denny, terus ya akhirnya CC. Oh, jadi dia tertarik untuk merilis Disin karena menawari mungkin promonya dulu itu ya? Iya. Ya, Oh, promonya. oke. Di sini itu juga di mana sih pembuatan albumnya itu, rekamannya di mana aja sih? Kalau rekaman Prosesnya panjang. Panjang kan ya? Panjang. Sampai berapa bulan itu? tahun mas, Tahun. Lama juga ya. 5 tahun, Iya. 5 tahun 2016 sampai 4 tahun. Itu rekamannya di mana aja? Yang Drum. drum di Bass Bisbus. Itu sempat ada kendala juga drumnya. Nah, itu apa aja kendalanya? Ya, pertama kesibukan kerja. Kan saya kerjanya kan sip-sipan gitu. Oh iya. Nah, terus waktu itu pertama itu udah tag 2 lagu ya. Yuk. 2 lagu itu. Terus tiba-tiba ya karena kesibukan kerja juga, terus Bass Bisbus dibangun lagi gitu loh. Direnovasi. Oh, direnovasi, terus ya. kita nunda dulu. Terus habis itu sudah ya nyicil lagi drumnya itu 2 bulan jarak sebulan habis renovasi, terus mulai take lagi drum, habis itu gitar ada masalah lagi. Ya, ke gitarnya, tag-nya gitar ke Brutal Brutal Sick Alien. Aliens. Ya, itu Surabaya itu. Surabaya. Waktu kesana pertama itu filenya cuma 2 saja, yang lainnya korup gitu. Oh, Nah, Waktu itu take, harus- taunya waktu take.
Taunya waktu take. dia udah take Di flash disk itu. udah Soalnya main korup di sana. terus tiba-tiba apa tuh kayak suaranya tuh kayak kabel Ada channel ditarik-tarik Terus gimana itu? pulang lagi Pulang lagi Take kita. lagi, ulang. Pulang lagi. Ambil itu di CD, taruh di CD ya. ambil apa itu mentahan drum yang Ya, lama sejarah beberapa minggu lagi kita ke Balik lagi. Surabaya terus itu take gitar selesai terus habis itu pulang jarak beberapa bulan itu bulan apa minggu ya bulan ya itu take bass di Ultra Organik punyanya Mas Silio itu ya. Aulio Invigorate Iya, dulu. iya. Ya. Terus tag vokalnya juga itu di mana? Itu bentar tag bassnya juga mengalami ada kehancuran dikit ya. Pertama Sesuai itu judulnya ya, judul. ya sesuai wah temanya. cuma Itu kan tag bass pertama itu kan ya kok filenya nggak bisa kebaca gitu loh. Oh, ya. Kan udah ada di CDR itu nggak kebaca terus saya tanya ke Mas Brutasiknya dia gitu ke Mas Tolenya ya Mas Adit nah itu terus dikirim email kalau nggak Google Drive lupa Google Drive ya dikirim lagi jadi udah ke Ultra Organik itu filenya yang di CD nggak bisa diputar gitu terus baru pulang lagi nunggu itu kirim dari Google Drive itu sudah selesai terus saya balik lagi tag bass itu. Jadi memang nggak semudah yang dikira ya, banyak kendalanya juga ya. Iya. Habis itu terus tag bass, terus ya sebelum vokal itu kan main ke Bali dulu. Oh ya, main ke Bali. main di acara di Bali itu. Ya. Habis pulang dari Bali itu tag vokal di Nesu Production. Ya, punyanya Mas Afan. Mas Studio ini ya. Studio ini. Afan. Itu. Lah itu juga mengalami kehancuran juga. Gimana? Waktu pertama tag itu ada salah satu lagu yang kayaknya judulnya kehancuran ya. Itu belum sama Mas Rio-nya belum apa kayak kekirim tuh yang itu. belum tag dikirim itu, yang belum dikirim. sama lampunya mati gitu. Bentar. Jadi ditunda sebentar gitu ya. Nah, sebentar. Terus balik beberapa hari lagi itu tag lagi sama featuring sama Ogi di Brafet. Oh ya. Ya itu. Di lagu apa itu? hancuran Bukan konspirasi luka itu. Konspirasi luka. Iya, konspirasi. Oh ya, ada yang menarik nih. Disintegration itu kan gimana ya? Cover albumnya itu kan dia mengambil apa? Tugu Garuda Pare ya. Iya. Dan juga semua liriknya itu berbahasa Indonesia. Apa sih alasannya? Yang sebenarnya sih jujur saya tuh nggak bisa bahasa Inggris itu. Gitu. Saya bikinnya bahasa Indonesia. Oh iya. Ya sebenarnya bisa sih tapi agak Kaku gitu ya. Kaku pegak-pegu gitu. Oh, ya. Terus daripada udah resiko mungkin. Ya, terus di promo kan udah bikin yang Indonesia. Itu di sisi lain itu biar lagunya bisa dihafal sama orang gitu loh. Oh, kan kayak biar orang gitu. langsung bisa memahami Ya. gitu ya. Kan kadang kan bisa di tot nih. Oke. Dan untuk artwork itu, kenapa memilih Tugu Garuda Pare itu? kalau artwork sih konsepnya lebih kan kalau Garuda lambang negara ya Iya. simbolnya negara jadi semua konsep Indonesia juga kita ngambil dari itu si Garudanya Ya. jadi semua simbol sebuah simbol gitu ya. kalau konsep materinya apa tuh Biar lebih liriknya lebih ke ini apa namanya ikonik. Itu kan juga bertepatan sama apa? dari G30 PKI iya. kan. Kan Perilisannya. perilisannya Itu memang disengaja ya? iya sengaja Ada maksudnya apa gitu? Ya soalnya kan liriknya Momen sih. ya. Momen, nyari momen gitu ya. momen. Biar lebih pas mengena. Biar lebih kelam gitu. Oke. Kalau mungkin dari pemirsa atau yang lihat konten Roto Servial kalau mau lebih tahu ya beli CD-nya Disintegration itu bisa langsung ke bandnya ataupun ke Brutal Mind. Oke, kita tanya apa lagi ya? Oh iya, ini juga tadi dengar nih
ini Mas Budi tadi tag vokal itu band apa lagi? Oh itu Kok banyak sekali bandnya itu ya, gimana sih? band terus. ya, ya gimana ya apa jiwanya masih muda ini. Itu apa bandnya apa bandnya? Gak Itu sadar, kan. bandnya ya Brutal Death juga sih tapi di project lain ya orangnya tetap di lingkungan sini. Ya itu kan banyak kan dari teman-teman itu kan kayak si Invigorate itu juga kan Iya. juga personil di apa apa itu Necrotic, Innocent, ya, Innocent, Necrotic Innocent, juga. Necrotic. Wah banyak sampai kapal. Itu gimana sih kalian itu kok bisa bikin banyak project, terus caranya membagi waktu kalian juga itu gimana sih? Ngopi, kesalahan ngopi Mas. Jadi Ya. teman-teman Saking kalau ngopi suungnya mungkin ya. Sing sungnya ngopi, terus satunya nggak punya gandengan. ngopi gak pacaran bahaya Mas. Oh. Bahaya. Nah. Apone koncone gondrong-gondrong. Kok nek digonceng dikira kuwi. Nah, Tapi itu positif sih kalau menurutku kan karena itu kan karya kan. iya, iya. Itu kan karena nganggur jadi akhirnya berkarya kan. Iya. Oke. Mungkin ada apa pesan atau yang ingin disampaikan ke teman-teman mungkin ya soal kalian ini kan gimana ya, selain punya project banyak band itu kan saya tahu kalau kalian itu juga koleksi rilisan fisik ya kan, bahkan dari beberapa personil seperti Invigorate maupun Disintegration itu hampir semua personilnya itu juga koleksi rilisan fisik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan teman-teman Disintegration menyampaikan agar gimana sih caranya orang-orang biar tetap support sama Oh, gitu. rilisan fisik. Nah, Ya. kan bisa dikatakan gini nih. Seperti lingkungan circle kalian ini kan banyak band, sedangkan personilnya kan itu aja, dan Ya. semuanya kan berkarya. Aku yakin kok semua orang yang ada di situ itu kan pasti membeli CD-nya Ya, CD, itu kan, ya. saling support, kita beli Ya. CD teman-temannya kita. Nah, gimana kalian menciptakan suasana seperti itu, menciptakan lingkungan seperti itu, dan apa pesan buat teman-teman agar tetap mensupport karya dari teman-teman yang lainnya juga? Apa? Kalau saya pribadi sih kalau nggak bisa ngeband, misalnya suka musik ya cobalah beli rilisan fisiknya gitu. Oke. Atau merchandise-nya dari band. Ya download sih boleh aja tapi ya kalau download jangan yang ilegal lah. Gitu. Yang official gitu Ya, kan yang nggak official. ada ya. Tapi kalau download ya juga kasihan label yang merilis itu Iya, ya, kan, iya. ya. Itu terus kalau yang buat yang ngebandnya, yang tukang ngebandnya ya jangan bermalas-malasan untuk tidak berproduksi ya. Oke, gitu. oke. Kadung terjun Hmm. harus basah gitu ibaratnya itu. Oke. Kadung menyelam ya itu harus basah gitu. Mungkin dari Mas Dani ada Kalau saya lebih yang ingin disampaikan. saling menghargai aja. Kalau misalnya kan ini, kalau dari ceritanya Disintegration kan dari drum, record drum sampai gitar, bass, kan kita ada problem. Iya. Nah, Bisa agak keras sedikit. kita di situ kedengaran. habis duit banyak. Iya, iya. Ya, habis Dan uang banyak kita dan bisa- waktu juga habis uang banyak, waktu juga itu kan. Iya. Mau Saya juga kembaliin lagi mengalami. biar kita bisa kuat produksi lagi juga dari hasil Iya, biar ada timbal baliknya. CD Secara juga. itu kan juga seperti kalau ada orang-orang teman-teman yang membeli CD kita itu kan juga bisa dijadikan modal baliknya kita. Iya, betul banyak. Kan Buat ya semangat kita juga. tidak menutup kemungkinan gimana ya, nggak munafik sih, ngeband itu juga kan gimana sih, kalau menurut saya itu ngeband itu kalau tidak menghasilkan seperti itu pada akhirnya kita akan kesusahan juga Iya. untuk lebih produktif, kecuali kalau orang kaya mungkin beda Iya lagi sih. memang menggeluti itu buat hobi. Tapi eman-eman yang ngeband ke album beneran. Nah itu Emannya lagi kalau yang dengerin cuma download lah itu Nah. susah itu. ya, selain apa itu, selain dari rilisan fisik juga kan seperti merchandise juga itu penting juga sih ya. Iya. Penting juga merchandise. Oke, mungkin akhir kata ini
sekali lagi ada yang perlu disampaikan nggak ke teman-teman? Mungkin ada yang perlu disampaikan ke redaksi Rotus Rival ini atau gimana? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, kalau saya terima kasih sudah mengundang Disintegration di sini. Oke. Dari Mas Dani? Ya semoga di skena Kediri lebih banyak teman-teman yang menggeluti bidang seperti ini, sharing-sharing dan ngobrol santai gini ya. Tukar pikiran sama membudayakan pelirisan fisik. Oke, terima kasih Disintegration. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Oke.